Dan saya sempat baca Anda harus disetrum, Ditiup, disetrum, diminum, disetrum, yudisium, disetrum, akuarium, disetrum, dikulum, disetrum. dicium. Oh nggak pernah. Anda tidak pernah bilang Nggak begitu ya? pernah. Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ketika lagi ngobrol, tiba-tiba pembicaraannya malah nggak nyambung? Kita nanya apa, dijawabnya apa? Dalam psikologi komunikasi, hal ini disebut sebagai hambatan komunikasi loh. Penasaran nggak? Ada hambatan apa aja sih dalam berkomunikasi? Terus, ada nggak ya tips untuk mengatasi hambatan tersebut? Jenis hambatan komunikasi yang pertama adalah hambatan semantik. Hal ini terjadi ketika komunikasi antara komunikator dan komunikan memiliki penafsiran yang berbeda. Selanjutnya, ada hambatan fisik yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan geografis yang dapat menghambat proses komunikasi. Selain hambatan semantik dan fisik, ada juga hambatan fisiologis yang berkaitan dengan gangguan pada kondisi tubuh individu, seperti kesehatan yang buruk dan gangguan pendengaran yang dapat menghambat proses komunikasi. Yang terakhir adalah hambatan psikologis yang berkaitan dengan interferensi afektif, kognitif, dan konatif, seperti aspek motivasi, munculnya prasangka, dan keadaan emosional. Lalu, bagaimana ya caranya agar kita dapat menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Sebagai seorang komunikator, kita harus cermat dalam memilih kata-kata yang sesuai dengan karakteristik komunikan. Kita harus bisa melihat nih, kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang digunakan. Selain itu, ada baiknya kita menghindari kondisi-kondisi yang mungkin dapat mengganggu proses komunikasi yang dilakukan. Misalnya dengan membuat janji di tempat yang kondusif, jauh dari kebisingan atau menggunakan suara yang lebih keras. Selanjutnya, berbicaralah dengan suara yang jelas dan gunakan bahasa yang netral dan tidak kontroversial. Apakah kalian ngerasa tips-tips sebelumnya masih kurang? Atau teman-teman masih khawatir jika hambatan berkomunikasi terjadi sama diri sendiri? Tenang, tips selanjutnya untuk mengatasi hambatan komunikasi yaitu dengan melatih listening skill. Dalam berkomunikasi, kita juga membutuhkan skill loh. Kita harus melatih bagaimana memahami, menerima, dan mengevaluasi pembicaraan dari lawan bicara. Hal ini berguna agar nantinya kita dan lawan bicara sama-sama mengerti maksud dan tujuan satu sama lain. Yang kedua, selalu berpikiran positif dan hindari prasangka awal terhadap lawan bicara. Yang ketiga, perhatikan kondisi psikologis lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan orang lain, sebaiknya kita memperhatikan bagaimana kondisi mood dari lawan bicara kita. Apakah sedang marah, sedih, atau bingung. Hal ini berguna agar nantinya kita tidak salah kata saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Kemudian, untuk menghindari informasi yang berlebihan, gunakan bahasa yang relevan dan tidak ambigu. Last but not least, jangan lupa untuk menerapkan umpan balik atau feedback yang dilakukan sebagai konfirmasi terhadap pesan yang disampaikan. Gimana teman-teman penjelasan dan tips dari kita? Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk menghindari hambatan komunikasi ya.